Tuntasnya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 masih dibayang-bayangi sejumlah catatan evaluasi. Melalui sepak terjang tim pengawas haji DPR RI, ditemukan beberapa kondisi di lapangan yang perlu ditindaklanjuti. Di antaranya mengenai over kapasitas tenda jemaah, toilet yang tidak berfungsi, hingga penundaan keberangkatan haji. Kondisi itu tak sesuai dengan kualitas standar yang disepakati dalam rapat panja Komisi 8 dengan Kementerian Agama RI. Terlebih, para jemaah haji harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk ibadah ke Baitullah, yaitu sebesar 56 juta rupiah, atau sekitar 60% dari total biaya perjalanan ibadah haji senilai 93 juta rupiah. Kita tahu bahwa persoalan hotel, persoalan catering dan lain sebagainya itu masih belum memenuhi standar yang pas untuk apa yang kita inginkan lewat panja haji. Ini penting bagi kita untuk kembali memberikan pelayanan yang optimal dan maksimal kepada jamaah, termasuk tentu petugas-petugas yang memang dia harus menguasai bagaimana SOP pelayanan terhadap jamaah haji. Jangan sampai ada orang berangkat haji dibiayai negara, tapi dia tidak melakukan upaya-upaya pelayanan yang optimal. Tak hanya soal layanan, indikasi penyimpangan juga terjadi dalam pembagian kuota haji. Dalam rapat panja Komisi 8 dengan Menteri Agama tahun 2023, disepakati kuota haji Indonesia sejumlah 241.000 orang, dengan rincian kuota haji reguler sebanyak 221.720 dan haji khusus sebesar 19.280. Namun, realisasinya 213.320 masuk haji reguler, sementara haji khusus mencapai 27.680. Pergeseran kuota inilah yang menjadi sorotan tajam tim pengawas haji DPR. Sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan, DPR RI resmi membentuk panitia khusus angket haji pada rapat paripurna 9 Juli lalu. Ada beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan panitia angket, mulai dari manajemen kuota haji, penyelenggaraan perjalanan ibadah haji, serta manajemen pembiayaan haji. Ya tentu yang terkait dengan manajemen kuota haji, ya kemudian pengalihan dari reguler ke haji plus, kemudian ya indikasi-indikasi lain yang sekarang ternyata semakin berkembang. Misalnya ditengarai ada unsur-unsur korupsi, konon seperti itu karena memang ada laporan sedemikian. Kemudian juga yang terkait dengan pelaksanaan haji itu sendiri, misalnya manajemen pelayanan di Arafah, di Musdalifah, di Mina atau di Amusna. Kemudian kita juga cek misalnya kaitan kebijakan yang terkait dengan catering dan juga penunjukan rekanan seperti apa dan seterusnya, ya semua hal. Intinya apa sih yang membuat kemudian penyelenggaraan haji ini menjadi catatan serius dari tim WAS, maka ini yang kemudian akan kita dalamin dan selidiki. Beberapa permasalahan ibadah haji tahun 2024 sejatinya pernah terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun sebelumnya. Maka cukup beralasan jika pemerintah dianggap kurang serius dalam menangani urusan haji. Pengawasan haji tahun lalu dengan yang sekarang itu sama. Kesalahan yang diulang-ulang, kesewenangan manajemen busuk yang tidak pernah mau berubah. Tapi karena tahu haji tahun ini itu ada viralnya, jamaah ngamuk-ngamuk, kemudian viral, semua ngomong, apapun yang dilakukan oleh tim pengawas haji menjadi ikut viral. Dan ketika viral semua tidak bisa membantah. Harus ada pembenahan sistem yang lebih baik, tidak bisa diatasi dengan sembarangan. Pansus Angket Haji direncanakan mulai bekerja pada masa reses sebelum pembukaan masa sidang pada 16 Agustus mendatang. Pansus ini setidaknya memiliki 3 tujuan utama, yaitu untuk membuktikan penyalahgunaan wewenang, mengungkap maladministrasi, serta mengevaluasi kebijakan penetapan kuota tambahan ibadah haji. Sehingga duduk perkara penyimpangan penyelenggaraan ibadah haji dapat jelas terungkap secara ilmiah berdasarkan data dan fakta